Salam jumpa kembali, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam program Roti Hidup. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Mari kembali menyiapkan hati dan dengan penuh sukacita kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Hati kami selalu rindu untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami berbahagia mengingat firman-Mu. Setiap orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kami berdoa Engkau yang akan berbicara kepada kami saat ini. Dan memberikan kepada kami pengertian dan hikmat untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Memberikan kepada kami kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Amin. Sesat pikir. Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya raya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka besar, hingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Orang Saduki hanya percaya pada pengajaran Perjanjian Lama. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah hendak menjebak Yesus. Menurut Yesus, keadaan setelah kebangkitan tidak lagi sama seperti kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi terkait dengan hal-hal duniawi. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan ungkapan hidup seperti malaikat di surga dalam ayat 25. Yesus juga secara langsung mengambil contoh dari kitab Musa.
yaitu kitab yang sangat dihargai oleh orang Saduki. Untuk lebih memperjelas pernyataannya, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dengan berbuat demikian, Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Saduki itu tidak mengerti benar isi kitab yang mereka hargai. Saudara-saudara, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pernyataan firman mengenai kebangkitan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang ke dalam kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Saudara-saudara, banyak orang yang berusaha mengungkapkan misteri di balik kematian. Namun apa yang Yesus katakan memberi gambaran bahwa kematian bukanlah akhir hidup, melainkan sebuah permulaan hidup yang baru. Masalahnya, apakah keseharian kita diberdayakan oleh kerinduan memasuki janji kehidupan kekal itu? Atau dengan kata lain, apakah keseharian kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dan yang akan menikmati kebangkitan pada saatnya ketika Kristus datang? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat kepada kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya kami tidak sesat pikir tentang kebangkitan. Engkau sendiri menjaminkan kebangkitan itu kepada kami dan menjaminkan keselamatan itu kepada kami. Dan kami hidup bersama dengan Kristus. Kiranya segala pemikiran-pemikiran yang terbatas yang dapat membawa kami kepada keraguan, ya Roh Kudus singkirkanlah dari pemikiran kami, sehingga kami tetap berada pada kebenaran Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa oleh kuasa kebangkitan-Mu sendiri kami memiliki jaminan yang pasti akan kehidupan kami bersama dengan Kristus. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka ya Tuhan. Mereka terus menikmati kehidupan karunia Tuhan dengan selalu bersyukur karena kehidupan kami ada karena Kristus. Begitu juga dalam seluruh perjuangan hidup mereka, dalam rupa-rupa pencarian nafkah, dalam rupa-rupa pergumulan, dalam rupa-rupa keadaan dan kondisi yang mereka alami saat ini. Kiranya kasih Tuhan akan terus mereka alami dan nikmati karena kemurahan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali. Bersukacita, Dia tebus dosa kita. Nyanyikan lagu kemenangan, sambutlah keselamatan. Oh haleluya, glory haleluya, tinggikan namanya, sebab Dia hidup. Glory,
Beritakan pada dunia, Tuhan kita bangkit. Dia telah naik ke surga, duduk di kanan Bapanya. Beritakan pada dunia, Tuhan kita hidup. Bersorak dan bersuka cita, Dia tebus dosa kita.